Buatlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. Nah, ini macam-macam ya tipe soalnya. Nanti juga ada yang tipe yang kedua. Ya, untuk nomor 2 kita selesai nomor 1 dulu. Lanjut aja langsung ke nomor A. 4x plus 3y lebih besar sama dengan 24. Terus dibatasi oleh x juga dibatasi oleh sumbu y juga. Kita gambar dulu. Ini y, ini x. Misalnya kita mau nyari titik di x, berarti si y nya kita tutup dulu ya. Ini kita tutup kan tinggal 4x sama 24. Jadi 24 nya dibagi 4 dapat 6. Jadi x nya dapat 6, taruh 6. Sekarang gantian kita mau nyari y, si x nya kita tutup. Jadi tinggal ini aja kan. Nah, sekarang tinggal 24 dibagi 3 dapat 8. Jadi y nya dapat 8. 8 kira-kira di atas lah. Gitu. Baru kita tarik garis. Nah, ya kan? Nah, kita perhatiin ya. Ini garisnya miringnya ke kiri ya. Kalau ke kanan miringnya ke sana. Kalau ke kiri ke sini. Ya, ingat ya. Jadi jangan sampai salah. Ini ke kiri. Kalau dia miringnya ke kiri, kalau dia tandanya lebih besar, berarti arsirannya menjauhi 0. Kalau 0-nya di sini, berarti arsirannya ke sana menjauhi 0. Tuh. Ya, menjauhi 0. Terus x-nya kan lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau lebih besar, ini kan garis x, berarti menjauhi 0 juga. Menjauhi 0 nih, x-nya ke sana. Saya ganti warna deh, x-nya ke sana. Tuh. Boleh juga ke sini x-nya. Terus untuk yang y, ya, yang y juga lebih besar dari 0. Berarti menjauhi 0 ke sana. Gitu. Ya, berarti karena ini ada 3 persamaan, cari daerah yang kena 3-3-nya. Ya udah, daerah ini kan yang kena 3-3-nya. Berarti ini adalah daerah penyelesaiannya atau DP. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa. Maksudnya ini nggak usah ditampilin arsirannya ya. Satu aja dari dia juga nggak apa-apa. Ya, coba kita lihat yang nomor B. Ya, kita lihat B. Karena kan kalau begini kelihatannya uak-uak kebanyakan garis. Kita coba yang nomor B. Seperti biasa, saya mau nyari x, jadi y-nya saya tutup, tinggal 60-nya dibagi 6, dapat 10. Ya, dapat 10. Ini x, ini y. Terus gantian, sekarang x-nya saya tutup, jadi tinggal 60 dibagi 5 dapat 12. 12 kira-kira di sini lah ya. Terus tarik garis gitu. Ya. Lebih besar dari 60. Misalnya 0-nya di sini, berarti menjauhi 0 kan? Tuh, menjauhi 0. Ya udah, berarti daerah penyelesaian ini. Gitu aja. Ini gak usah dilihat lagi ya, karena kan udah saya jelasin di sini. Udah pasti dia bakal menutupi ini. Ya, menutupi dia. Kita ambil satu garis aja. Karena ada persamaannya cuma ada satu garis, berarti daerah penyelesaian yang kena satu garis gitu, ya. Terus lagi ya, biar lebih paham lagi, kita bikin ini y, ini x. Misalnya saya tutup ya, berarti x-nya 20. X-nya 20. Nah, sekarang gantian saya tutup, x-nya berarti 20 dibagi 4. Ya, 20 dibagi 4 itu 5. Kita tarik garis. Nah, ini. Karena dia tandanya lebih kecil, ya, lebih kecil, berarti dia mendekati 0. Arahnya mendekati 0 gitu. Jadi daerah penyelesaiannya di mana? Daerah yang diarsir. Daerah penyelesaiannya adalah ini. Karena ini yang kena arsiran. Ini kan boleh diterusin sampai sini juga boleh. Cuman kan jelek ya. Kita ambil dikit aja. Yang penting kita tahu ya dia arahnya mendekati 0. Gitu aja ya. Yang penting kita tahu dia arahnya mendekati 0. Lanjut yang D ya. Nah, ini Y, ini X, 0. Ya. Lebih kecil sama dengan 4. X-nya 4. Anggap aja 4-nya di sini kan. Ini 4-nya di X ya. Ini adalah X sama dengan lebih kecil sama dengan 4. Kalau lebih kecil berarti dia mendekati 0 arsirannya. Tuh, mendekati 0. Berarti daerah penyelesaiannya ini. Gitu. Terus yang E ya, kita lanjut yang E. Ini Y, ini X.
Anggap aja di sini dia X lebih besar sama dengan 2 ya. Berarti di sini 2 nih. Lebih besar sama dengan 0, berarti menjauhi 0. Ya, kalau lebih besar berarti menjauhi 0. Gitu. Lagi yang F. Ini Y, ini X. Yang Y-nya lebih besar sama dengan 3. Berarti di koordinat Y ya, ini kan Y kan 3 lah, berarti ini Y lebih besar sama dengan 3. Nolnya kan di sini, berarti lebih besar dari 3 menjauhi 0 gitu ya, menjauhi 0. Terus terakhir untuk yang G, yang Y nya ini kan 0, ini Y, ini X lebih kecil sama dengan 6 ya, lebih kecil berarti Y misalnya di sini 6 ya, ini Y lebih kecil sama dengan 6. Kalau lebih kecil sama dengan berarti dia kalau tandanya lebih kecil mendekati 0. Nolnya kan di sini berarti mendekati 0. Gitu caranya. Oke, lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 itu ini kan semuanya kan miringnya ke kiri ya. Ini miring ke kiri semua. Jadi kalau misalnya lebih besar dia menjauhi 0. Sekarang kita di nomor 2 ini dia miringnya bukan ke kiri, ke kanan. Yuk kita lihat kalau miring ke kanan tuh gimana. Ya, buatlah daerah penyelesaian dari ketidaksamaan berikut ya, pertanyaan sama. Sekarang kita bikin gambarnya. Ini Y. Oh, ntar dulu. Kita nggak tahu nih posisi dia di mana nih. Kalau misalnya ini saya coret X-nya berarti Y-nya min ya. Min 5 karena minnya pindah ke sini jadi min 5. Nah, berarti kan kita gambarnya begini nih. Nah, agak jauhan ya. Ini Y, ini X. Ketahuan berarti Y-nya min 5. Min 5 kira-kira di sini. Terus kalau ininya saya hapus, berarti X-nya tinggal 5. Berarti X-nya 5 di sini gitu. Tarik garis. Nah, ini miringnya ke kanan. Kalau tadi kan kita miringnya ke kiri ya. Miring ke kiri kan ke sini. Ini miring ke kiri nih. Ini miring ke kiri kan ke sini. Nah, ini miringnya ke kanan. Kalau miring ke kanan dia beda dengan miring yang ke kiri arsirannya. Jadi gini. Ini kan tandanya lebih besar. Tandanya lebih besar. Kalau miring ke kanan, kalau tandanya lebih besar justru dia mendekati 0. Kalau yang sebelumnya kan menjauhi kalau lebih besar. Nah, ini kalau miringnya ke kanan dia mendekati 0 justru. Nah, gitu. Jadi ini adalah daerah penyelesaiannya. Gitu. Ya, hati-hati jangan sampai salah. Nah, ini juga lagi nih. Ini saya tutup berarti X-nya 12 dibagi min 3, min 4. Berarti saya gambarnya itu ke sini nih. Nah, ini Y, ini X berarti min 4 di sini misalnya. Terus sekarang saya ganti, saya tutup sini berarti Y-nya 12 bagi 4. 12 bagi 4 3. Nah, berarti saya gambarnya agak salah. Ya. Gambarnya seharusnya dia ke atas. Ke atas. Berarti saya gambar gini seharusnya. Ini. Nah, ini Y, ini X tadi 12 bagi min 3 ya. Dapat min 4. Sekarang ini saya tutup berarti tinggal 12 bagi 4 dapat Y-nya kan. Y-nya 3. 3 di sini. Baru tarik garis. Nah, ini kan miringnya ke kanan. Kalau miringnya ke kanan, kalau dia lebih kecil, ini kan lebih kecil. Kalau miring ke kanan justru dia menjauhi 0. Kalau lebih kecil menjauhi 0. Nah, ke sana. 0-nya kan di sini berarti menjauhi. Jadi daerah penyelesaiannya adalah ini. Ya. Sekarang lagi yang nomor C. Ya, nomor C. Nah, ini kan X min Y lebih kecil dari 0. Ya kan kalau saya tutup berarti Y-nya 0 kan? Y-nya 0. Kalau saya tutup yang Y berarti X-nya 0. Berarti di tengah-tengah nih dia. X di 0, Y di 0. Berarti dia begini nih. Nah, melalui titik pusat. Ini Y, ini X. Ya berarti kalau gini kan, ditutup X-nya, Y-nya 0. Ditutup Y-nya, X-nya 0. Jadi dia ada di tengah di 0 0. Ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Tetap justru dia ada di tengah-tengah 0-nya, ada tepat di 0. Jadi kalau misalnya lebih kecil, ya ini kan kalau misalnya dia miringnya ke kanan ya. Kalau miring ke kanan, kalau tandanya lebih kecil, dia larinya ke atas.
Ya, lebih kecil justru larinya ke atas. Kalau lebih besar larinya ke bawah. Gitu. Ingat ya, kalau dia kalau dia miringnya ke kanan, ya ingat ya, kalau dia miring ke kanan dan dia ada di tengah-tengah nol, ya tepat di nol, berarti arsirannya ke atas. Gitu, ya. Kalau dia lebih besar, arsirannya ke bawah. Jadi ini adalah daerah penyelesaiannya. Lanjut yang nomor D. Ya, nomor D. Ini gimana cara bikinnya nih? Ya. Kalau tadi kan ketahuan ya. Ya ini nggak ada nolnya, berarti kita bikin kayak gini aja. Kita masukin misalnya kan kalau x-nya 0, kalau misal x-nya 0, y-nya kan 0 juga kan, berarti ada tengah-tengah sini gitu. X-nya 0, ya ini kan dia nolin, berarti y-nya 0 karena 0 dikali 2 kan 0. Nah kalau y-nya 0, berarti x-nya juga 0 kan, berarti ada di sini. Terus cari titik satu lagi. Kalau misalnya x-nya 1, x-nya 1, berarti 1 kali 2 kan, x-nya misalnya 1 di sini. Berarti y-nya berapa? Kalau x-nya 1 kali 2, berarti y-nya 2, y-nya 2 di sini. Ketemu nih, ya kan? Titik yang 0 di sini, 1 2 nya di sini. Tarik garis. Ya, sebenarnya ketahuan aja ya kalau y itu sama dengan 2 kali x. Logikanya kalau x-nya 2, berarti y-nya, ini kan garisnya miringnya ke kanan ya, ke kanan. Ya, ke kanan. Kalau miringnya ke kanan, terus tandanya lebih kecil, berarti dia arsirannya ke atas. Tuh ke atas. Kalau ke bawah tuh ke sini. Gitu ya. Jadi arsirannya ke atas. Gitu ya caranya. Kemudian yang nomor 3, ini saya gambar dulu. Ini y, ini x. Misalnya y-nya saya tutup, jadi x-nya jadi 0 gitu. Terus sekarang x-nya saya tutup, y-nya juga jadi 0 juga kan, karena 0 dibagi 3, 0 juga. Nah sekarang kita mau cari titik satunya lagi biar bisa kita tarik garis ke sini atau ke sini gitu ya. Tapi ini saya bikin jadi si 3y-nya pindah ke kanan jadi min 3y gitu ya. Nah kita ambil titik sembarang, saya ambil angka 1 deh untuk y-nya misalnya 1. Berarti x-nya berapa? 1 kali min 3 itu kan min 3, berarti x-nya min 3. Gitu ya cara nyari titik yang lain. Ya udah dihubungi nih biar dapat satu titik lagi. Udah nih dapat satu titik lagi, tinggal tarik garis. Gitu. Udah dapat. Nah, garisnya miringnya ke kiri. Kalau dia miringnya ke kiri, terus tandanya lebih besar, berarti dia menjauhi, bukan menjauhi ya, berarti dia ke atas. Ke atas. Jadi kita nggak main menjauhi atau mendekati 0. Karena kenapa? 0-nya itu sendiri itu adalah salah satu titiknya dia. Jadi kita nggak bisa dia menjauhi atau mendekati. Jadi harusnya dia ke atas atau ke bawah. Seperti ini kan? Dia titiknya di 0,0. Jadi dia ke atas atau dia ke bawah. Kalau tandanya lebih kecil, dia ke atas. Kalau miringnya ke kanan. Nah, kalau dia miringnya, karena dia miringnya ke kiri lebih besar, tandanya lebih besar, kalau miring ke kiri dia ke atas juga gitu. Makanya sifat ini sama sifat ini kebalikannya kan, seperti itu. Semoga paham.